Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Bu Titik belum tidur. Biasanya tidurnya pagi ya. Ya, malam semuanya ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana respon hati saat terluka ya. Karena hari-hari ini banyak orang itu dilukai, banyak orang yang jahat, raja tega lagi bermunculan ya, termasuk sebenarnya tujuan Tuhan itu baik buat saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan itu mau memurnikan setiap hati orang benar. Jadi kalau kita hari ini menghadapi orang yang tiba-tiba ya, tidak pernah saudara bayangkan, tiba-tiba berubah jadi galak, tiba-tiba nyakiti hidupmu, senyatanya ini baik. Jadi jangan marah sama orang yang lagi melukai hidup kita. Mereka hadir itu dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Sekali lagi, kalau mereka diizinkan untuk hari ini kita ngalami disakiti, itu bukan berarti itu buruk. Yakinlah, kalau sampai ini terjadi, kita lagi dilukai seseorang, berarti ini waktunya Tuhan punya kehendak memurnikan hatinya orang benar. Orang benar itu kalau menghadapi orang yang baik-baik, tidak lihat kualitas hatinya. Sementara ada firman Tuhan yang paling saya ingat, itu apa? Pada waktu awal tahun, saya waktu selesai berdoa, ada satu ayat yang saya ingat di Yakobus 2 ayat 8. Waktu saya awal tahun, saya juga heran kenapa Tuhan tiba-tiba di awal tahun 2024, tiba-tiba Tuhan itu berikan saya di Yakobus Filipi 4 ayat 5. Ayat ini jelas berkata gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hari itu waktu saya baca ayat ini ya, ayat ini Tuhan itu seolah berkata gini, lihat ya, karena waktu kedatanganku sudah dekat, aku lagi menguji setiap kebaikan orang. Aku lagi menguji bagaimana kualitas orang benar itu harus teruji kebaikan hatinya. Untuk hari ini terlihat bagaimana ketika aku mau datang ke dunia. Lihat ya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, maka hari-hari ini yang diuji oleh Tuhan itu adalah kebaikan hati setiap orang benar. Pastikan hari ini, makanya kalau kita lagi disakiti hati sama orang, jangan marah. Ini waktunya kita praktek kebaikan hati kita, justru harus terlihat. Ada berapa banyak orang benar hari-hari ini makin marah, makin nyimpen sampah hati, makin tidak ada damai sejahtera, makin kebaikan hatinya makin tidak ditunjukkan, makin kebaikan hatinya diganti dengan kemarahan, diganti dengan sakit hati. Sehingga iblis ngerti tidak firman Tuhan? Oh jelas ngerti. Ada berapa banyak orang benar yang hari-hari ini tercoreng hatinya, terluka, tergores. Sementara Tuhan sudah memberi batasan. Nak, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena kedatanganku sudah semakin dekat. Makin dekat kedatanganku, akan makin banyak orang jahat, orang yang menyakiti hidupmu. Memang aku izinkan
supaya aku mau setiap anak-anakku melakukan kebaikan hati. Setiap kita diketahui oleh semua orang, termasuk musuh kita, jelas, termasuk orang-orang yang menindas hidupmu, melukai hidupmu. Raja tega, Tuhan itu tetap berkata, semua orang nak, ndak boleh pilih-pilih. Bukan berarti hari ini menjelang kedatanganku engkau cuman bisa baik sama orang yang baik, engkau cuman bisa hari ini berbuat tulus dengan orang yang baik. Enggak. Kalau kebaikan hati berarti engkau juga harus tulus buat orang yang tidak tulus. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita ngerti ayat ini, saudara tahu tadi pagi saya lagi siapin ayat ini ya. Buka saudara, lihat apa yang dilakukan. Hari ini siapa yang lagi terluka? Saudara dan saya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Kalau kita hari ini nyimpen marah, kecewa, sakit hati, maka hidup kita ini tidak memancarkan kehidupan dan Tuhan menganggap kita sebagai orang yang gagal. Hati ini penting saudara, karena Tuhan melihat hati. Orang kalau mau diberkati juga standarnya dari hati. Karena kalau hatimu kotor, maka engkau hidup dalam gelap, Tuhan terang. Berkat itu buat yang terang, anak Tuhan yang menjadi orang benar. Kalau kita tidak bisa jaga hati, Mazmur 66 ayat 18 berkata, doa kita jelas akan terhalang. Password kita juga tidak cocok. Makanya hari ini kalau ada orang yang nyakiti hatimu, mengucap syukur loh buat kehadiran mereka. Karena kita lagi dalam pemurnian hati, supaya benar-benar kebaikan hati kita itu bisa dirasakan oleh semua orang. Berarti kalau kita terluka, kita baik sama orang, kita ini hari ini lulus enggak? Oh jelas lulus. Kalau lulus, berkatnya ngikuti. Kita memancarkan kehidupan, doa-doa kita. Hari-hari ini pastikan kita lihat salah satu contohnya. Di Mazmur 102 ayat 5 ya. Kita baca terlebih dahulu kemudian ayat 8. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Nah ini hati, lihat ya. Sehingga aku lupa makan rotiku. Orang kalau sudah sakit hati, apalagi disakiti, itu sampai tidak bisa makan. Makanya saya bilang, ibu-ibu kalau lagi sakit hati, mau makannya setik, pasti rasanya nggak seperti setik. Orang kalau hatinya gembira, makan bakso yang murah, itu nikmatnya luar biasa. Makan tempe tahu pun kalau hati gembira, itu beda. Makanya ibu-ibu kalau hati ya gembira, itu obat yang manjur. Firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Sudah hidupmu sehat, wajahmu awet muda, ya. Saudara bisa memiliki damai sejahtera, hidupmu memancarkan kehidupan. Makanya jangan pernah hari-hari ini mengotori hati. Saya selalu mengajarkan buat setiap siapapun yang lagi konseling, Bu, saya itu disakiti itu ndak main-main loh, Bu. Hari-hari ini, Bu, suami saya itu sudahlah, ndak usah sakit hati sama orang error. Nanti kita ikut error. Kalau pasangan kita nyakiti hati tingkat tinggi karena dia lagi errornya tingkat tinggi. Kalau kita ikut terpancing emosi, kita nanti jadi error juga, errornya parah, saudara. Sehingga berkat yang seharusnya waktu kita disakiti orang error, jujur di pemandangan Tuhan, waktu orang errornya makin parah menyakiti kita, kita makin berbuat baik. Kira-kira berkatmu itu luar biasa enggak? Jelas. Makanya firman Tuhan berkata gini, aku tidak bisa tidur, ayat yang ke-8, dan sudah menjadi burung terpencil di atas sotoh. Lihat ya, orang kalau sakit hati tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ayat 12, lihat baca. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Pastikan hari ini orang kalau sudah disakiti, terluka, itu pasti hatinya sedih, terus tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Itu cirinya.
Sekali lagi, kalau kita lagi terluka, itu cirinya hati kita pasti sedih, sakit hati, ya kan? Ingat-ingat perbuatan, makanya jangan diingat-ingat. Yang diingat tetap kebaikan Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan hadirkan suami yang limited edition, wanita tobat pelakor, mertua yang cerewet bawel sampai hari ini, ipar yang tiba-tiba menyakiti hidup kita. Alangkah baiknya Tuhan hari ini, sehingga kita hari ini mengucap syukur karena Tuhan itu lagi memurnikan hatinya orang benar. Dan hari ini jangan hati sedih, jangan ndak bisa makan, ndak bisa tidur. Lihat ya ayat yang ke-14, ini kata kunci. Hari ini kalau kita bisa, waktu kita terluka, kita hari ini bisa menjaga hati. Lihat apa yang dilakukan Tuhan di ayat 14. Mazmur 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, lihat ya, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Percayalah, orang yang bisa mengampuni di saat terluka, ndak usah bingung pembalasan. Suatu kali ada kata sendiri, Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi kita. Kita ini sebagai anak yang disayangi. Kalau Tuhan sendiri bangun, Dia pasti yang menuntut pembalasan atas orang-orang yang menyakiti kita. Dia sendiri yang akan menghakimi, yang membalas. Saudara ndak perlu hari ini menghakimi, membalas dan sebagainya. Tapi izinkan Tuhan yang ambil alih, karena firman jelas berkata, engkau sendiri akan bangun. Hari ini pastikan kita tidak boleh bangun untuk membalas, menghakimi. Kita tidak boleh, saudara. Tapi izinkan Tuhan yang bangun, Tuhan yang membalas, Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang hari ini nanti akan bertindak membela saudara dan saya. Kita tetap tiarap. Tangkep ya, posisi orang benar saat terluka tidak boleh bangun menghadapi kekuatan musuh. Kita tiarap musuh yang akan menghadapi Tuhan yang bangun, Tuhan sendiri yang bangun, yang akan menyayangi kita, berarti Dia nanti yang akan bela kita. Sekali lagi, makanya orang benar hari ini, yuk, ndak boleh bangun dengan kekuatannya sendiri menghadapi musuh. Yang boleh bangun kekuatannya sendiri menghadapi musuh kita, itu hanya Tuhan. Bagian kita tiarap aja. Nah, tiarapnya gimana? Nah, ini yuk kita bahas 3 hal. Ya, kita ini sebagai Laskar Kristus yang belum ikut retreat, daftar yuk Laskar Kristus ya. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak gampang. Makanya hari ini percayalah, saya terlalu percaya. Ini rema, saudara. Tuhan tuh kayak ingatkan saya dalam perenungan. Tuhan bilang gini, orang yang taat sama firmanku hari-hari ini, itulah orang yang memegang berkat yang luar biasa. Makanya saya sering ajarin, kita hari ini di masa sukar makin gila-gilaan aja sama Tuhan. Kenapa? Semakin kita gila-gilaan, ndak pakai mikir, duh jadi keset ya biarin aja. Maka nanti Tuhan itu akan memberkati kita itu makin luar biasa. Justru di masa sukar, di masa orang makin jahat, kita makin baik. Masa sukar, kita makin kuat berdiri. Senyatanya inilah waktunya Tuhan itu memberkati kita. Tangkep ya. Jadi ini tidak main-main. Kita ini waktu masa sukar, waktu jahat makin jahat, kita ini dipaksa Tuhan untuk praktek firman. Yang jahat makin jahat, kita makin baik, berarti itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka tidak main-main, berkatmu diperhitungkan luar biasa. Tapi berapa banyak orang di masa sukar, imannya makin lemah, kekuatan sukacitanya makin lemah, doanya makin lemah, orang makin disakiti tingkat tinggi, kekuatan kebaikannya mulai berkurang, kekuatan kasihnya mulai berkurang. Itu realita loh. Jujur, orang kalau disakiti makin parah, kekuatan kebaikan mereka rata-rata makin berkurang, bukan makin bertambah. Nggak kuat Bu Eli, dulu nggak parah, ini tambah parah Bu Eli. Ketika kita disakiti makin parah, kita
terlukanya makin parah. Kita mau berbuat baik juga sulit hari-hari ini. Kita mau berdoa buat musuh, bahkan banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu, saya sudah tidak bisa berdoa buat suami saya sekarang doanya biar cepet mati aja. Sudah Tuhan mau hukum, mau setruk, mau bangkrut. Dulu masih saya tangisi, Bu, tapi ketika dia makin jahatnya sama saya luar biasa, Bu. Sudah, Bu, kekuatan doa orang benar saya tidak bisa jalan. Saya malah cepet doain dia biar dapat petaka, biar ngerasain. Nah ini berarti saudara gagal. Makanya hari ini yuk, jangan pernah bangun menghadapi kekuatan musuh, kekuatan orang yang menyakiti kita. Izinkan tetap kekuatan Tuhan sendiri, seperti di Mazmur 102 ayat 14. Tuhan sendiri yang akan bangun mengasihi kita, menghadapi kekuatan musuh. Dia akan menghakimi, menuntut pembalasan. Izinkan hari-hari ini. Bagian kita tetap tidur, makinlah berbuat baik. Nah, kita baca, yuk. Lompat di Kolose 3 ayat 12 sampai 15 ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Kita baca sama-sama. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Lihat ya, hari ini pastikan loh, orang makin jahat sama saudara, saudara jangan mengubah posisi hidupmu membalas, sehingga engkau bukan menjadi orang pilihan Allah, tapi saudara menjadi pilihan iblis. Berapa banyak orang mengubah statusnya, Bu Eli, dulu saya disakiti masih normal. Normalnya gimana, Bu? Ya, normalnya itu maksudnya kata-katanya ndak kasar, Bu Eli. Ya, masih bisa lah, Bu Eli, diterima. Tapi makin kesini, Bu, suami saya itu makin parah. Dulu ndak pernah loh, Bu, ngata-ngatain saya kebun binatang. Tapi hari ini, Bu, semua. Bukan hanya kebun binatang. Orang yang paling hina pun itu dia katakan buat saya dikatain yang paling hina, Bu, saya tidak terima. Nah, lihat ya, kita berubah status. Tadinya kita bisa karena biasa-biasa disakiti, tapi waktu Tuhan izinkan next level, disakiti itu juga ada next level loh saudara ya. Kalau kita hari ini mau dimurnikan hati ini juga ngalami di upgrade. Mungkin kita wadah hati kita itu makin diperbesar, supaya berbesar hatinya makin besar, panjang sabarnya makin panjang ya. Wadah kapasitas hati waktu kita diperbesar, mungkin orang yang menyakiti kita dikeraskan hati, makin galak mulutnya, makin kasar. Kita bukan bertahan dengan sebagai orang pilihan Allah, kita berubah status. Dari orang pilihan Allah yang menyenangkan hatinya Tuhan, kita berubah menjadi pilihannya iblis karena makin jahatnya orang. Lah, akhir zaman ini orang yang jahat akan makin jahat. Orang itu makin tidak punya hati, tidak punya peri kemanusiaan, menyakiti orang. Lah, kita berubah. Lihat ya, kalau kita baca firman, hal yang sederhana, kita baca, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita ini pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihi dengan kematian darah Yesus. Kenakanlah. Nah, kita ini harus mengenakan. Saudara, jujur banyak orang tidak bisa mengenakan yang baik. Lihat ya, belas kasihan dan kemurahan ini jadi satu. Saudara, jujur, kalau kita hari ini disakiti orang makin jahat, kita bisa memakai belas kasihan dan kemurahan. Kira-kira saudara makin marah, atau saudara bilang gini, Tuhan, aku makin kasihan loh. Saya itu belajar loh, saya itu bilang gini sama diri saya, kalau saya disakiti, Tuhan, saya itu belas kasihan sama orang yang nyakiti saya. Nanti bayar harganya gimana, totalannya. Duh, Tuhan kasihan. Tuhan, taruh belas kasihan. Saya terlalu percaya orang kalau bisa nyakiti hidupnya anak Tuhan itu ndak main-main loh. Tuhan sendiri ngomong, jangan mengusik hidupnya biji mataku. Berarti kalau ada orang yang berani mengusik biji matanya Tuhan, nanti bayarnya mahal, saudara.
Makanya saya bilang ini, Tuhan taruh belas kasihan. Saudara, hari ini pastikan kalau kita mau lulus sebagai orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, kenakan apa saudara? Yang taruh di hatimu, lihat orang jahat jangan mati aja, truk Tuhan, itu ndak lulus. Kenakan belas kasihan, kemurahan Tuhan, ampuni dia seperti Yesus, karena dia ndak tahu apa yang dia perbuat. Saya tahu Tuhan, hari ini kalau dia nyakiti saya, itu karena Tuhan lagi pakai dia sebagai alat untuk kepentingan hidupku Tuhan. Dia cuman alatmu untuk kepentingan hidupku. Setelah aku lulus nanti, kasihan dia bayar harga. Saudara percaya hari ini orang yang dipakai Tuhan untuk nyakiti hidup saudara dan saya, hari ini pastikan kita tetap punya belas kasihan dan kemurahan. Yang pertama itu murah hati untuk mengampuni. Kalau kita ditaruh hendak kenakan belas kasihan dan kemurahan, berarti poin yang pertama, murah hati. Orang belas kasihan tuh selalu murah hati. Sakno ya Tuhan, kasihan loh Tuhan, kasihan. Saudara lihat, hari-hari ini banyak orang gak bisa kenakan belas kasihan. Yang ada, semakin tinggi tingkat disakiti, semakin kerugiannya makin besar. Saudara, makin geramnya makin besar. Itu gagal. Tuhan bilang gini, nak, tetap kenakan belas kasihan dan murah. Artinya murah hati untuk memberi pengampunan. Sudahlah, kita produksi hati yang murah hati. Jangan pelit hati untuk memberi pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat, baca. Kerendahan hati. Nah, rendah hati, sudah murah hati. Orang pilihan Allah itu harus rendah hati, sekalipun saudara tidak bersalah hari ini. Pastikan kita mau belajar untuk rendah hati. Sekalipun kita tidak bersalah, Bu Eli, iya sudahlah, mau dimaki-maki, mau diapain, sudahlah. Lebih baik kita ini tidak merasa harga diri. Sorry, enggak. Sekalipun kita enggak salah, kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap mau mengampuni. Bila perlu kita berkata maaf, itu ciri orang yang rendah hati, sekalipun enggak bersalah. Lihat yang berikutnya, kelemah lembutan dan kesabaran. Rendah hati dan lemah lembut itu jadi ya. Kelemah lembutan dan kesabaran itu jadi satu, yaitu sabar hati sekalipun balasannya enggak baik. Ada banyak orang habis sabarnya ketika sudah baik, tapi tetap tidak baik. Nah ini, saudara dan saya mulai hari ini yuk belajar 3 hal. Siapa yang menjadi orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, maka kita belajar mengenakan 3 hal. Yang pertama apa? Murah hati untuk memberi pengampunan. Yang kedua, rendah hati sekalipun tidak salah. Yang ketiga, sabar hati sekalipun balasannya tidak baik. Hari ini pastikan yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita setiap hari bisa mengenakan hari ini murah hati, rendah hati, sabar hati, sekalipun balasannya tidak baik ya Bu Eli, tidak apa-apa. Ini orang pilihan Allah di akhir zaman. Kita pasti, saya terlalu percaya, orang yang punya standar di dalam hatinya, punya murah hati untuk memberi pengampunan, rendah hati sekalipun tidak salah, sabar hati sekalipun balasannya tidak baik. Hari-hari ini akan ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Ini tip untuk saudara diberkati karena Tuhan jelas berkata, aku melihat hati. Saudara percaya, waktu kita dilihat hati, Daud itu dibuat berhasil. Karena saya percaya Tuhan itu melihat hatinya Daud. Yusuf dibuat berhasil, selalu dibuat berhasil, karena Tuhan juga melihat hatinya Yusuf. Eli, Vero, Melan, Jenny, Bu Titi, siapapun yang malam ini, Lani, yang malam ini bergabung, Frenti dan sebagainya, mau diberkati Tuhan melimpah. Tuhan melihat hati orang-orang pilihan Allah. Pastikan yuk hari ini orang yang mau diberkati, saudara ndak perlu jadi orang hebat,
Sampai saudara bisa puter otak, cari uang banting sana banting sini. Ingat loh ya, selama Tuhan melihat hati, saudara bukan orang yang hebat kalau hatimu kotor. Pastikan malam ini orang yang hebat, pilihan Allah adalah orang yang hendak mengenakan hari ini murah hati, rendah hati, sabar hati. Ketika kita jadi orang pilihan Allah, maka kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menikmati berkat-berkatnya Tuhan di akhir zaman. Saya waktu siapkan ayat ini, saya banyak merenung saudara, sambil jalan ya. Saya lagi healing saudara ya, karena kapan lalu saya diajak teman-teman saya untuk cari tiket murah ya, dapat tiket murah saudara ya, dapat tiket murah, tempat di hotel yang murah, satu paket. Ya sudahlah, healing 6 hari jalan-jalan. Tapi selama saya healing, otak ini juga jalan buat renungan, ngepost renungan ya, masih siapin khotbah ya. Saya juga balance ya antara healing ya. Benar-benar saya butuh ya, saya bilang gini ya, Tuhan saya mau healing deh malam beberapa hari bersama teman-teman ya. Nah, kita percaya hari-hari ini saudara dan saya sebagai anak Tuhan, yuk pastikan 3 langkah ini. Yang pertama ya, bagaimana kita hari ini murah hati memberi pengampunan. Di Kolose 3 ya, kita baca ayat 13. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Lihat ya, sabar kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saudara percaya malam ini orang tuh tidak boleh dendam. Kenapa orang bisa dendam? Karena orang tidak punya, hari ini tidak punya murah hati untuk mengampuni. Apa yang Tuhan tidak mau? Lihat Kolose 3. Sabar kamu seorang terhadap yang lain apabila seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu jugalah perbuat demikian. Berarti kalau kita murah hati, yang pertama posisi hati. Jangan pernah menutup hati lagi untuk mengasihi. Orang murah hati itu tidak akan menutup hatinya untuk mengasihi. Saya diajari Tuhan, sesakit apapun Tuhan bilang gini, jangan pernah menutup hati untuk mengampuni. Tuhan, sakit Tuhan. Jangan menutup hati. Kalau kamu menutup hati, itu akan kamu timbun. Lama-lama kamu sudah jadi dendam. Makanya banyak orang kalau sudah dendam kesumat. Lihat ya, kalau saudara lihat, banyak istri-istri di viral ya, bisa bunuh suami, bisa menyiksa suami. Kelihatan seorang istri itu kelihatannya lemah lembut. Saya pernah pelayanan yang pernah saya ceritakan di penjara ya, pemainnya keyboardnya itu mukanya itu imut-imut, suka ketawa, terus orangnya kalem, bukan seperti saya. Kalau saya kan kayak preman gitu ya, wajahnya ketus. Ini enggak gini. Setelah selesai ibadah di penjara, saya tanya, tiba-tiba ada beberapa pengerja, saya tanya, di sini itu dimasukin penjara itu perkara apa aja? Oh banyak, ada yang narkoba, ada yang tipikor, ada yang pembunuh. Wanita? Iya, yang mana yang pembunuh? Saudara tahu, yang main keyboard, saudara tahu. Sampai semua, iya bu, gitu, benar lah, wajahnya kan kalem, wajahnya tenang, bisa membunuh suaminya gimana lah. Makanya saudara, hari-hari ini orang itu yang pertama, jangan menutup hati untuk mengampuni. Sudahlah, 70 kali dia menyakiti saudara, mungkin dalam satu hari bisa sampai berapa puluh kali nyakiti, itu pun jangan menutup hati, supaya hati kita murah hati, tidak menutup hati. Yang kedua, jangan mengingat.
Jangan menutup hati, jangan mengingat perbuatannya. Kalau kita ingat, semakin dendam, jelas. Semakin kita ingat, semakin kita sulit mengampuni, semakin diingat-ingat kita akan dendam. Jujur, kalau saya mengingat perbuatan orang yang nyakiti hidup saya pasti dendam, saudara. Apalagi wanita tobat, ya. Kalau dulu saya rasa tidak terima, bayangin saudara, hamil diposting, perbuatan apa diposting, sampai memalukan keluarga saya dan anak-anak. Saya kira-kira dendam enggak? Oh jelas. Mungkin kalau ada penawaran, orang bilang gini, ayo kamu enggak usah bingung, serahkan sama saya, kamu tinggal duduk diam, kamu mau apa? Wanita ini mau kakinya putus satu, atau mau apa? Saya bisa ngelakuin. Saudara, kira-kira kalau saya menutup hati dan mengingat perbuatannya terus, saya akan lakukan itu. Saya akan buta kilap, saya akan melakukan yang jahat. Makanya banyak orang yang jahat tiba-tiba, itu karena hatinya bermula, dia tidak mau membuka hati, dia terus ingat. Dan yang ketiga, jangan pernah tahan-tahan untuk pengampunan. Hari ini pastikan, yang pertama tadi apa? Jangan menutup hati, jangan mengingat, jangan tahan-tahan. Banyak orang berkata gini, Bu, saya tidak bisa ngampuni, kasih saya waktu. Itu semua hanya alat iblis untuk membuat hidupmu makin tidak bisa ngampuni. Saudara hanya hidup dalam dendam dan dendam. Makanya di Kolose 3 ayat 13, apabila seorang menaruh dendam, hari ini jangan pernah izinkan, tapi yang Tuhan mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. 3 hal ya, kalau kita murah hati apa? Jangan pernah menutup hati, jangan mengingat-ingat kesalahannya, jangan tahan-tahan pengampunan. Tanggap ya, itu orang yang murah hati. Orang murah hati tidak akan nutup hati, tidak akan ingat-ingat. Orang murah hati itu selalu yang diingat sudahlah, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kita ini siapa, ingat ya, sekalipun suamimu segalak-galaknya suamimu, tetap ada kebaikannya. Yang diingat kebaikannya, jangan yang diingat busuk-busuknya Bu Eli, busuknya, jeleknya enggak. Seburuk-buruknya mertuamu, tetap ada kebaikannya. Itu aja yang diingat ya. Jadi jangan tahan-tahan. 3 hal. Yuk yang berikutnya, Bu Eli, rendah hati itu gimana? Nah ingat ya, saudara tahu posisi hati yang rendah hati. Saya ambil ayatnya di Amsal 19 ayat 11 dan 22a. Amsal 19 ayat 11 dan 22a. 1 poin lagi kita selesai ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, yuk, rahasia menjadi orang pilihan Allah yang diberkati adalah ketika kita bisa murah hati untuk mengampuni. Yang kedua, kita bisa rendah hati ya, sekalipun tidak salah. Lihat posisi hati. Akal budi membuat seorang apa saudara? Panjang sabar ya. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi kalau kita hari ini rendah hati, suka ngampuni, itu selalu diacungi jempol sama Tuhan. Malam ini orang yang bisa memaafkan pelanggaran, Tuhan itu memberikan pujiannya ya. Jadi pastikan orang rendah hati itu panjang sabar, suka memaafkan pelanggaran. 22a, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Orang rendah hati tidak akan nuntut cerai, jelas. Makanya kalau orang suka nuntut cerai, itu orang yang sombong. Orang yang nuntut pembalasan itu orang yang tinggi hati. Makanya orang yang rendah hati, standar hatinya selalu panjang sabar. Tidak ada orang rendah hati bilang gini, tiada maaf bagimu, cukup siapa aku, kamu belum kenal aku. Selama kamu tidak bisa berubah, kamu lihat pembalasanku. Nah, ini orang yang tinggi hati. Orang yang rendah hati selalu berkata, sabar, panjang sabar, sudah ngampuni.
disakiti lagi. Hari ini ndak salah, sudah ngampuni, disakiti lagi. Orang rendah hati bilang gini, ya ndak apa-apa sudah. Aku mau belajar panjang sabar. Yang kedua, memaafkan pelanggaran supaya orang yang memaafkan pelanggaran itu dipuji. Dan orang yang diinginkan sifatnya yaitu tetap setia. Makanya kalau istri disakiti nuntut cerai, itu berarti saudara ndak rendah hati. Orang rendah hati, sekali lagi, panjang sabar, memaafkan, suka memaafkan pelanggaran. Yang ketiga, setia. Ya, makanya ndak ada seorang istri yang hari ini mau tukar pasangan, baik suami juga. Selama kita rendah hati, kita tetap akan panjang sabar. Siapapun sudah memaafkan pelanggaran, setia aja memberi. Orang itu setia loh. Hari ini setia memberi, senyum itu setia saudara. Saudara walaupun mertua mukanya seperti nenek lampir, saudara setia aja tebar pesona. Suamimu galak, saudara setia tebar pesona. Setia untuk kasih makanan yang enak, itu orang rendah hati. Setia aja melakukan yang baik. Hari ini suamimu mengkhianati engkau, selingkuh, kita setia aja, jangan balas dengan selingkuh. Saudara dimaki-maki, setia aja, jangan maki, sudah setia. Kita mau panjang sabar, kita suka memaafkan pelanggaran, setelah itu setialah memberi. Orang yang hari ini akan menjadi sifat yang diinginkan setia. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Saudara kalau terimanya buruk, saudara setia memberi, maka Tuhan berkata gini, berbahagialah kamu Eli, engkau setia memberi pengampunan sama suamimu, sekalipun suamimu tidak setia, tapi engkau setia memberi pengampunan, memberi perhatian, memberi doa. Itu ciri orang pilihan Allah. Hari ini ndak boleh tukar tambah ya. Orang kalau mau cerai berarti gagal, ndak panjang sabar, ndak suka memaafkan pelanggaran, ndak setia. Lah ini makanya orang bilang gini, Bu boleh kan bercerai? Boleh Bu, daripada ndak. Saya percaya kalau Tuhan mau saudara menjadi hamba, ya saudara bilang gini, ya wis lah Tuhan, saya ini cuma seorang hamba, dapat suami yang super limited edition ini, pasti ada tujuannya Tuhan buat aku panjang sabar. Saya itu bisa hari ini sabar, saudara, salah satunya karena dibentuk suami yang super limited edition. Tanpa suami super limited edition, ndak ada Bu Eli yang panjang sabar. Saya ini tipe orang yang suka marah ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sensi, itu saya. Makanya saya bersyukur buat kehadiran suami yang super limited edition, wanita tobat yang super limited edition, itu membuat hari ini saya jadi orang pilihan Allah yang dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. Kalau saya tidak diproses dengan limited edition yang biasa-biasa, tidak akan jadi Bu Eli hari ini. Tidak akan saya bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau. Justru saya harusnya mengucap syukur buat suami dan wanita tobat yang limited edition. Makanya hari ini tidak usah marah ya, yang lagi terluka. Respon hati saat terluka itu harus dilakukan ya. Hari ini pastikan saudara, nanti kalau ketemu suami ya, kalau suami lagi maki saudara, ndak usah dibales ya, harus tiarap, yang bangun Tuhan. Ingat ya, pilihan Allah itu tiarap terus, tiarap. Ndak perlu ngomong harga diri, ndak usah nuntut cerai, ndak usah ya. Semuanya bawa sama Tuhan. Tuhan sendiri nanti yang bertindak. Bagian kita malam ini, kalau suamimu galak, mertuamu galak, panjang sabar ya. Ndak usah panjang sabar ya, panjang sabar. Orang panjang sabar itu bukan panjang sabar. Nah, ini nanti kanker saudara ya. Panjang sabar.
maafkan pelanggarannya, setia memberi, besok dimasakin yang enak. Itu penilaian Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Praktek mulai hari ini. Praktek ya. Ujiannya harus lulus. Kalau Tuhan mau kebaikan hatimu diketahui semua orang, maka kita harus lulus. Yang terakhir, sabar sekalipun balasannya tidak baik. Yakobus 4 ayat 5, Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Lihat ya. Jadi malam ini ada 3 hal. Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kata sabar ya, bagaimana hari ini sabar sekalipun balasannya tidak baik, itu seperti apa Bu Eli? Hari ini pastikan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Orang sabar memberi, yang pertama, memberi kebaikan hati harus diketahui semua orang. Yang kedua, kasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu sabar. Orang sabar itu harus sabar mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kira-kira ada ndak orang yang nyakiti dirinya sendiri? Ndak ada. Kalau Tuhan menggambarkan orang mengasihi sesama manusia termasuk musuhmu itu seperti diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan pernah nyakiti orang. Justru kita akan terus berbuat baik, memberi kebaikan. Hari ini pastikan. Yang ketiga, lakukan perbuatan baik tanpa melihat balasannya. Karena jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Hari ini kalau tahu suamimu bakal pulang nanti, ya misalnya pulang kerja, saudara tahu, Tuhan sudah bilang gini, masain, siapin handuk. Tapi karena saudara jengkel, saudara lawan itu suara. Seharusnya saudara siapin handuk, saudara bilang gini, ndak mau aku, ndak kebutuhan, biar cari handuk sendiri, biar makan sendiri, biar tahu rasanya nggak ada istri. Nah ini, jadi kita hari ini ketika kita melakukan ini, firman Tuhan jelas berkata, jika engkau tahu seharusnya engkau berbuat baik, tapi itu ndak dilakukan, maka engkau berdosa. Makanya malam ini yuk, sabar itu memberi kebaikan, jangan jemu-jemu. Karena ketika kita sabar memberi kebaikan, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, maka yang pertama itu kita harus menunjukkan kebaikan hati, mengasihi orang seperti diri sendiri, lakukan perbuatan baik tanpa melihat hasil balasannya, tapi lakukan hari ini buat Tuhan ya. Jadi 3 hal ini saudara ingat-ingat sebagai orang pilihan Allah gampang. Saya berusaha merangkum yang gampang supaya gampang di memori. Ingat ya, hari ini saudara mau diberkati Tuhan sebagai orang pilihan Allah kan? Mau kan? Nah, apa yang pertama di review? Saya sudah selesai. Murah hati ya, untuk memberi pengampunan. Yang pertama apa? Jangan menutup hati untuk mengampuni, jangan ingat kesalahan orang lain, jangan tahan-tahan untuk mengampuni. Itu pertama. Jadi siapapun saudara yang raja tega, ndak usah diingat. Jangan nutup hati, saat ini juga ampuni. Kalau perlu, Tuhan mau izinkan saudara berkata maaf terlebih dahulu, saudara lakukan itu. Yang kedua, rendah hati. Orang rendah hati tidak akan nuntut cerai, tidak akan nuntut pembalasan, karena kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita ini debu, kita mau banyak sombong, walaupun kita kaya. Orang miskin yang nyakiti kita. Banyak orang ketika status sosialnya lebih tinggi, mereka tidak mau merendahkan hati, sampai yang rendah harus hormat dulu, baru mau mengampuni. Tapi malam ini pastikan, saya selama menjadi hamba Tuhan sama pembantu sekalipun, seharusnya saya tidak perlu berkata maaf. Toh dia salah, toh dia saya gaji, saya berhak
tidak memarahi dia. Tapi waktu saya mulai mengerti saya sebagai seorang pilihan Allah, saya selalu berkata maaf setiap kesalahan yang saya perbuat, sekalipun dia adalah orang yang saya gaji. Saya tidak berkata maaf pun, tidak ada poinnya apa-apa. Tapi karena saya mau mengumpulkan poin di dalam pemandangan Tuhan sebagai orang pilihan Allah, saya berkata maaf. Yaitu yang kedua, bagaimana posisi hati yang rendah hati, panjang sabar, suka memaafkan pelanggaran. Yang ketiga, setia memberi. Tangkap ya, setia memberi, suka memaafkan pelanggaran, panjang sabar. Yang ketiga, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, sabar. Yaitu apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang, mengasihi seperti diri sendiri, lakukan perbuatan baik tanpa memandang hasilnya, tanpa melihat hasilnya, lakukan itu buat Tuhan. Maka pastikan hari ini kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat ya. Yang lagi puasa tetap puasa. Saya juga jalan-jalan pun tetap puasa, saudara ya. Saya juga tetap puasa. Saya percaya saudara semua sudah ngerti berkat orang benar hari-hari ini. Yuk, kita ini sudah diberi tip. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau melakukan hari ini posisi sebagai orang pilihan Allah yang akan dipercaya berkat, banyak berkat. Selama saudara tidak memilih jadi pilihan Allah, orang yang gagal menjaga hati dengan segala kewaspadaan akan terpancar kegelapan. Berarti saudara pilihannya iblis. Saudara tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Pastikan di akhir zaman, saya terlalu percaya ada banyak orang yang akan diberkati Tuhan hari-hari ini. Karena saya melihat, saya ini bisa diberkati Tuhan itu salah satunya praktek hati, saudara. Bener. Tuhan itu, saya sampai merasa bahwa Tuhan itu sayang sama hidup saya. Itu karena saya itu praktek hati. Selama saya praktek hati, saya jadi orang pilihan Allah. Tuhan kasih saya kepercayaan ya. Termasuk hidup saya bisa sehat, bisa tidur, bisa makan, bisa menikmati apapun ya. Sampai saya bersyukurnya, saudara tahu, saya tuh merenung beberapa hari, beberapa saat. Kayak Tuhan bilang gini, kamu ini spesial ya hari-hari ini. Sepertinya satu kasih orang dari suamimu tertutup. Hari ini kamu merasakan beruntung enggak? Beruntungnya gimana Tuhan? Banyak loh orang itu mengasihi kamu, Eli. Oh iya, kalau kemana-mana pelayanan, ditraktir, orang makan, diajak jalan-jalan, ya, disetirin mobil, diajak mau ke Australia, ada yang jemput, ya, mau ke Amerika ya ada yang jemput, diajak tidur di rumahnya ya kayak istana, mau kemana aja, ke Papua ya dijemput, sampai dikasih acara, sampai orang kok bisa kamu dikasih acara, disambut kayak orang penting. Ini orang penting, orang pilihan Allah. Jujur, satu kasih yang Tuhan tutup, tapi Tuhan tuh kasih saya. Orang yang mengasihi saya itu banyak, saudara. Ya, itu sebabnya hari ini yuk mau jadi orang pilihan Allah, menikmati berkat, sehat, bisa tidur enak, bisa nikmati hidup sampai nanti berkat anak cucu diberkati. Kuncinya satu. Hari ini siapapun saudara dan saya, respon hati saat terluka itu paling penting. Karena waktu engkau menghadapi orang yang baik, respon hatimu tidak terlihat. Justru waktu engkau disakiti, itu yang dalam penilaiannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini firman ini akan menjadi rema buat setiap kami sebagai orang pilihan Allah. Kami mengerti satu langkah lagi Tuhan, untuk kami mau diberkati di masa sukar. Kami tidak mau berkat kami dicuri oleh iblis, karena kami mengotori hati. Kami tidak bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kami mau mulai hari ini, kami bukan siapa-siapa. Kami mau murah hati, kami mau rendah hati, kami mau sabar hati. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau beristirahat, biarlah kami menerima berkat Tuhan yang mencintai kami pada waktu kami tidur, berkat
Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.